حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib, insyaallah salat isya Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang tidak pernah berhenti, selalu dicurahkan Allah untuk diri kita. Dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat tersebut. Boleh coba angkat tangan, siapa yang bisa menghitung nikmatnya iman? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang bisa menghitung nikmatnya Islam? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang bisa menghitung nikmatnya rizki? Bagaimana cara menghitung nikmatnya kesehatan, nikmat ilmu? Banyak, tidak mampu kita. Nikmat umur, tidak ada yang mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16, di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup menghitungnya. Karena kita tidak sanggup menghitung, maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur saja. Bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, Allah punya janji tuh. Nikmat ditambah. Dan ini Allah letakkan di surat ke-14, surat Ibrahim, di ayat yang ke-7. Wa ita'adanna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Maka sebaik-baik kita bersyukur, semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarga Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Terutama 5 hal. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat agama ini. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah
Dan yang kelima, cara berukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau, nikmat ditambah lagi oleh Allah. Allah janjikan kita akan dirahmati Allah. Kemudian dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan kita dicintai Allah. Ini Allah letakkan dalam 2 ayat. Untuk janji mendapatkan rahmat diletakkan di surat 33. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjuloha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjuloha, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita pengen dirahmati Allah, ikuti Rasulullah. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-31. Rabbuna wa ta'ala berfirman, in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya. Katakan Muhammad, fatabi'un. Rasul disuruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, dosa kesalahan kita diampuni Allah, dan kita dirahmati Allah, ikuti Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang gak mencontoh Rasul sama sekali, terus dia bilang cinta pada Allah, itu namanya preketek. Mohon maaf. Orang mencintai Allah, berarti dia harus mengikuti Rasulullah. Dan orang yang mengikuti Rasulullah bukti cinta pada Allah. Jadi ayat ini tidak bisa dipisahin. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka siapa yang ittiba pada Rasulullah, niscaya dicintai Allah, dosa dan kesalahannya diampun. Semoga kita yang hadir petang hari ini dan segenap keluarga dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Muqaddimahnya yang selesai. Hari ini tanggal berapa? Tuh, kok 22? Ini masih tanggal 8. 8 apa? Muharram, ya. Tahun 1448. Nah, ada apa sih dengan bulan ini? Kita awali kajian kita dengan surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahi isnasaras sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha arba'atum hurum. Dalikat binul qayyim. Fala tatlimu fina anfusakum. Wa qatilunal musyrikina kafatan. Kama yukatunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 12. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Yang sudah ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, diantaranya, arba'atum hurum, ada 4 bulan diharamkan Allah. Nah, 4 bulan yang diharamkan Allah ini diuraikan Rasulullah, hadisnya Muslim, Bukhari, kemudian An-Nasa'i, dan Baihaqi. Siapa perawinya? Abu Bakrau radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan. Yakni Dzulqa'dah bulan 11. Dzulhijjah bulan 12. Tutup tahun masuk tahun baru. Nah sekarang nih. Muharram bulan 1. Wasyahru Rajab
mudara baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kembali ke surat 936 tadi, kalau katakan fala tadlimu fina anfusakum, maka jangan disia-siakan 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini, jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Kenapa? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha illa sab'amiyat di'fin. Maka di bulan-bulan yang Allah sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu pun masih ditambah. Masih ditambah 1 bulan lagi istimewa, yakni bulan 9. Ya. Apa itu? Loh kok September, nang gereja kemarin ya September ya? Ramadan. Tidak ada hubungan sama September. Ya. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7, dan 9 Ramadan. 4 ini haram, yang satunya ini bulan suci. Membedakan. Tapi seluruh amalannya sama. Asra amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Itu dilipatkan 10 sampai 700. Semua, di semua lini. Di semua kebaikan. Contoh aja paling yang barusan kita lakukan, kita tadi sholat berjamaah kan? Berapa? Pahala 27. Kalau sendirian? Kalau diterima, ya kan? Ya kan benar. Satu itu kalau diterima. Sudah 1 gak diterima habis. Tapi kalau berjamaah itu dapat jaminan 27. Sehubungan ini bulan yang dimuliakan Allah, maka dikalikan 10. Kalau tadi dikalikan 10 Allah berarti 270, betul? Kalau kalikan 700, 14.900. Masjid Nabawi berapa? 1.000. Al-Falah ini tadi 14.900. Banyak mana? Banyak Al-Falah. Loh, sana juga dikalikan 700. Jadi 700.000 ketinggalan lagi Al-Falah kan ya. Nah, jadi ini semua dikalikan. Semua infak, zakat, sedekah kita semua dilipatkan. Maka jangan disia-siakan. Lanjutan hadis, ila saum fa innahu li wa ana jasibih. Kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Karena hambaku yang puasa, dia menahan nafsu syahwat dan dia tidak makan minum karena aku. Farhatani inda fitrohu wal farhatani inda liqa rabbi. Maka dijanjikan 2 kebahagiaan oleh Allah. Orang puasa itu dijanjikan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan mutlak di dunia saat dia berbuka, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah. Tuh. Farhatan inda liqa rabbi. Jadi orang puasa itu dapat jaminan berbahagia saat bertemu Allah. Berarti orang puasa jaminannya bertemu. Nah, bertemu Allah di mana? Di pasar genteng kan? Ya, di surga. Nah, sehingga jaminan orang puasa adalah surga. Maka 4 bulan ini jangan disia-siakan. Nah, di setiap amalan bulan-bulan haram itu punya amalan. Kalau kemarin yang bulan kemarin Dzulhijjah ada 7 amalan kan ya. Ada haji, ada kurban, ada sedekah, ada bertakbir dari tanggal sampai ditambah lagi hari tasyrik. Setelah itu masih ada lagi puasa, ya, puasa Arafah, ya. Kemudian masih dengan memperbanyak doa, ya, berbuat baik, banyak sekali amalan. Nah, kalau untuk bulan Muharram ini, amalannya ada 4. 4 amalan syar'i di bulan Muharram. Amalan pertama, Allah letakkan di surat 59, Al-Hasyr, ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang telah kamu kerjakan. Dan apa yang kau kerjakan untuk hari esok. Allah maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Melihat ayat ini, Rasul menjelaskan kepada para sahabat bahwa wal tandur nafsu ma qaddamat ligad. Apa yang dikerjakan, apa yang untuk kemudian. Maka ini dalam kaidah syar'i disebut muhasabah. Jadi amalan nomor 1 pergantian tahun itu adalah muhasabah. Kita diminta
untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu kalau bahasa ini kan introspeksi, ya. Dan dalam hadis Tirmidzi serta hadis Rawahu Ahmad yang dipopulerkan oleh Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, matan hadisnya begini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu ahwanu alaikum fil al-hisab ghadan. Atau hasabu anfusakum ayan tazanil ard fal akbar. Yang artinya, hisablah dirimu atau evaluasilah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Kemudian Umar kan, timbanglah amalmu sebelum kamu nanti ditimbang. Sebab ini yang kita lakukan di dunia ini kelak akan memudahkan. Jadi kalau kita hisab diri kita di dunia, nanti di padang mahsyar itu ringan. Karena dengan seseorang bermuhasabah, dia akan introspeksi. Di dalam bermuhasabah, sebagai kaidah syar'i yang harus kita lakukan di bulan Muharram, ternyata apa yang harus dimuhasabai? Rasul bilang ada 4 hal. Yang pertama fardu. Kita disuruh ngecek fardu. Sudahkah fardu kita itu dengan sabda Rasul, wa aqama sholat indalil waktu. Maka dirikan sholat itu tepat waktu. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa 103. Inna sholata khanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu aku wajibkan bagi setiap mukmin yang waktunya sudah aku tetapkan. Nah, terus Rasulullah dia mengatakan dirikan sholat itu tepat waktu. Maka kita suruh muhasabah. Sudahkah sholat-sholat kita itu sebagaimana firman Allah di An-Nisa 103 dan sebagaimana yang Rasul contohkan? Atau kita masih pakai sistem dusar? Tahu sistem dusar, Pak? Duhure mepet asar. Atau sarip, metode sarip. Asar mepet maghrib. Nah, itu suruh menghisap gitu. Ya. Suruh dihisap fardu kita. Kemudian disuruh lagi menghisap bab tentang sunnah. Dan yang Rasul sampaikan di Masjid Nabawi sunnahnya tidak berat-berat loh. Rasul ingatkan, sudahkah kita tuh kalau masuk masjid yang mulai ada marmer tulisan suci, itu kaki kanan yang masuk. Dan ketika kita keluar kaki kiri. Sederhana. Tapi perlu dihisap ini. Sudahkah kita tuh kalau pakai baju lengan kanan dulu. Dan ketika melepas lengan kiri. Pakai sandal, sepatu, terompah kaki kanan dulu. Kalau melepas kaki kiri. Kalau masuk kakus kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. Ini disuruh menghisap nih. Kecil-kecil dihisap nih. Supaya nanti di padang mahsyar lebih mudah kita hisap. Kalau minum tangan kanan. Ini contoh Pak, ini contoh. Minumnya tangan kanan sambil duduk terus bilang bismillah. Ini contoh bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini tadi contoh, ini contoh bagian sunnah. Itu sudah kita lakukan semua. Setelah fardu sunnah, yang ketiga lisan. Lisan. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala menginginkan bahwa kita tuh punya lisan yang dibedakan dengan lisannya umat-umat lain. Dan kita juga punya sifat yang dibedakan dengan umat lain. Maka dalam Ali Imran 110, coba kita perhatikan di sana. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian tuh umat terbaik. Sebab ini loh, lisannya tuh menyeru hal-hal yang ma'ruf. Dan selalu mencegah hal yang mungkar. Itu pun disuruh menghisap. Ya, apalagi kalau sampai kita jadi anggota DGI. Tahu Pak DGI? Dewan Gibah Indonesia. Ya. Itu lebih parah lagi. Maka lisan-lisan ini suruh dihisap. Ya. Sudahkah lisan kita itu sebagaimana yang Allah firmankan di Ali Imran 110? Sudahkah lisan kita itu sebagaimana di Ali Imran 159? Fabima rahmatin minnallahi lintalahum. Dengan lemah lembut dalam bertutur kata. Apalagi kalau sudah acara di kampung gitu ya. Paling gampang contoh itu 17 Agustus gitu ya. Kebersamaan masyarakat. Ada yang nyanyi. Ngomong. Suaramu enak mas. Tapi yang mana gak nyanyi. Lu coba. Lisannya. Satunya nyaut. Iku ojo nyanyi. Ngomongnya wis fales. Lebih nemen kan berarti. Nah ini. Lisan-lisannya sampai disuruh jaga. Maka sudah lisan kita ini lisan-lisan yang memberikan manfaat.
Lisan-lisan yang menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, tidak menggibah. Yang keempat, amalia di luar ibadah mawah. Jadi seperti kebaikan, senyum, menolong orang, dan itu disuruh hisab semua. Ternyata ketika kita bermuhasabah tadi, menemukan keliru, salah, khilaf, kurang ilmu, nggak paham gitu. B-nya cuma 2, baik sama benar. B yang lain banyak, apa bedik, lepas, bulat, belingset, banggel, butekin, beler, bedik, beling, beliset, lebih banyak. Maka amalan kedua di setiap pergantian waktu tahun itu, Allah minta kita untuk bertobat. Ketika kita menemukan dalam muhasabah kita keliru, salah, khilaf, dosa, kita disuruh bertobat. Dan ini diletakkan Allah di surat 6. Maaf, surat 66. 66 itu At-Tahrim. Di ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayi'atikum wa yadkhilakum jannah. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan semurni-murni tobat. Niscaya Allah akan menutup dosa. Ditutup ya. Dosa itu ditutup, bukan dihapus. Satu hal yang harus kita perhatikan, tidak ada dosa itu dihapus. Dosa itu ditutup. Kalau dosa dihapus, parah nanti. Contoh nih, fulan dari orang kafir masuk Islam. Dalam surat ke-8, ayat 38, kan dinolkan ya, tutup. Tapi manakala dia kembali lagi, dikembalikan dosa itu. Nah kalau dihapus susah nanti. Waktu Allah kembalikan, sudah saya hapus ya Allah, kata malaikat. Enggak dihapus, ditutup. Nah makna dosa yang ditutup di sini, as-sarabbukum ayyukafir ankum. Dosa yang ditutup ini nanti di padang mahsyar sudah tidak dihisap lagi gitu. Jadi kalau kita bertobat, apa yang kita tobatkan di dunia, itu nanti di padang mahsyar sudah nggak lagi dihisap. Udah selesai, ditutup. Bukan berarti hilang ya, tidak ada amal yang hilang. Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, dibukukan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa perawinya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Allah mengatakan, ya ibadi, innamah ya a'malukum, usi halakum, summa uwafikum iyaha, fa'ikroha. Hambaku, ini catatan amalmu. Nah itu dia. Ya ibadi, inakum tuhtina. Ini catatan amalmu. Usi halakum, summa uwafikum iyaha. Dan ini sudah tersusun rapi. Kemudian Allah katakan, fa'ikroha, baca. Siapa yang baca? Mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan, rambut, kulit. Itu yang baca. Jiwa sudah gak bisa berkutik. Karena jiwa itu menguasai ruh dan jasad serta otak. Maka jiwanya sudah terbelenggu. Yang berbicara itu kulit, mata, rambut, telinga, kaki, tangan. Itu yang berbicara. Namun, apabila tadi Allah perintahkan kita bertobat di dunia, maka yang ditobatkan ini nanti tidak dibacakan. Ini surat 66 ayat 8. Malah justru yang lebih dahsyat lagi, apa yang kita tobatkan itu memperberat timbangan kebaikannya. Dan ini Allah letakkan di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70. Ilaman taba wa amana amilan surat yubadilullahu sayi'atin hasanah. Tuh, jadi kalau kita bertobat, itu diganti sama Allah dalam kebaikannya. Memberatkan kebaikannya. Jadi kalau contoh nih, seorang wanita yang suka nyelotet uang suami misalnya gitu ya. Jadi sejak menikah sampai petang ini misalnya suka nyelotet gitu. Begitu dapat kajian ini suruh tobat, berhenti. Maka dia tobat, maka catatan nyelotet uang suami sejak nikah sampai hari ini memperberat kebaikannya. Diganti Allah dalam kebaikan. Surat 25 ayat 70. Makanya saya dulu sebelum jadi orang Islam kan menyembah patung Yesus tuh saya. 30 tahun loh saya. Ya karena pakai lilin di depan patung Bunda Maria doa. Itu kan dosa syirik yang luar biasa. Begitu saya tobat masuk Islam, nah itu catatan dosa kafir memperberat timbangan. Makanya nak kafir duluan. Gitu. Tapi jangan dicontoh loh ya. Oh iya yo, nyoba kafir. Dosa kafir itu kan dosa paling besar loh. Dosa paling besar loh kafir itu. Wah tak nyoba kafir 3 hari. Jadi biar punya dosa besar. Nah habis itu balik lagi ya supaya
Ternyata pas pindah keserempet mati, nyenyek tun malah. Karena mati dalam keadaan kafir itu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, malah kekal di neraka. Nah, maka kebaikan-kebaikan dari dosa ini ditobatkan menjadi kebaikan. Dan Allah juga punya janji di surat 19, dibuka surat 19 ayat 60, kalau kita tobat tidak pakai mampir neraka. Allah sendiri yang janji itu. Jadi kalau kita tobat di dunia itu tidak pakai mampir neraka. Karena Allah katakan di surat 19 ayat 60 dengan kalimat ilam man taba wa amana amilan surya yadkhulul jannata la yatmuna sayyi'ah. Allah sendiri loh yang janji. Maka siapa yang bertobat dan beramal masuk surga tanpa mampir neraka, tanpa didolimi, tanpa dianiaya di neraka. Nah ini. Dan tobat itu baru diterima Allah kalau memenuhi 7 kriteria, disebut SKB. Apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Emang belanja aja pakai SKB. Tobat ada SKB-nya. SKB-nya tobat 7. 1, itu harus karena Allah. Artinya dia bertobat itu karena Allah, tidak karena selain. Yang kedua, dia menyesali. Terus Rasul katakan yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, taubatanil abdi ila ruh minayagurgir. Tobat seorang hamba itu diterima Allah sebelum rohnya sampai kerongkongan. Jadi kalau rohnya belum sampai kerongkongan, semua tobat diterima. Allah sendiri yang janji. Sekarang saya nanya dulu ke panjenengan semua. Fir'aun itu tobat gak? Tobat. Tapi masalahnya dia sudah minum air laut 2 gentong. Rohnya sudah di kerongkongan, makanya gak diterima Fir'aun. Gitu. Karena rohnya sudah di kerongkongan. Nah, syarat yang kelima, apabila menyangkut sesama, Allah minta itu diselesaikan. Dan ini Allah letakkan di surat 24. Surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfau alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Maka hendaknya kalian tuh memaafkan. Berlapang dada. Tidakkah kalian ingin aku ampuni dosa? Jadi Allah tuh minta syarat. Kalau kita pengen dosa kita diampuni, Allah minta kita memaafkan orang lain. Karena jelas kalimat Allah, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkan. Lapang dada baru tak ampuni kamu. Jadi kalau ada orang bilang, loro hatiku, enggak iso nyepuro, alamat. Alamat ini tidak dapat ampunan di padang mahsyar. Maka jangan sampai tidak memaafkan. Apakah memaafkan itu perbuatan yang gampang? Siapa bilang berat? Iblis, setan, balantannya paling tidak senang kalau kita memaafkan orang. Sebab orang memaafkan orang lain itu jaminannya surga. Dan itu Allah sendiri yang janjikan. Di Ali Imran 133, 134. Wal jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Aku siapkan kali itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa? Allah bilang apa? Wal kadiminal ghoido. Wal afina anin nas. Orang yang mampu menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Surga. Dan itu tidak gampang. Sebab kalau kita masuk surga, iblis gak ada konco nih. Makanya ketika berantem ini ada true story ini. Udah puluhan tahun yang lalu. Kejadiannya itu SMP. Kelas 2. Ini si Fulan, A dan B ini bertengkar. Bertengkar tuh sampai melibatkan orang tua, kepala sekolah. Dulu namanya guru BP masa itu. Itu sampai dilibatkan. Kelas 2 ini SMP. Terus sudah salaman. Orang tua sudah saling memaafkan anak. Udah tidak ada masalah. Kelas 2. Naik kelas 3. Mereka lulus. Bajunya semprot-semprot, pilok, tanda tangan. Udah lupa. 25 tahun kemudian. Muncul yang namanya teknologi WhatsApp itu. Wah, mulai. Dungling. Bunyi. Reuni Akbar. Datang. Apa yang begitu? Ini kesaksian dua-duanya, Pak. Padahal dulu sudah selesai, sudah waduh sampai bareng pernah di SMA-nya sempat bareng lagi pernah. Itu tidak ada masalah. Begitu reuni ngumpul. Iblis itu yang pertama dibisikkan apa? Kon mosok lali mbek arek iku. Iku lak sing ngidoni awakmu sampai idune garing enggak njaluk sepura gitu misalnya. Itu seperti itu. Jadi iblis setan tidak akan pernah ikhlas kalau kita memaafkan. Sebab orang yang memaafkan jaminannya surga. Karena Allah mengatakan wal jannah. Itu surga. Siapa itu? Wal kadiminal ghoido
Wa afina anin nas, itu diberikan orang yang menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka dalam kantor nih, kantor, perusahaan, pabrik, pekerja, siapapun yang jadi pimpinan, jangan pernah marah sama anak buah. Jadi kalau anak buah datang terlambat, itu cukup senyum sambil bilang, alhamdulillah untung besok ngantor gitu. Besok dia telat mana? Alhamdulillah untung gak kecepit kemacetan. Dia datang lagi, alhamdulillah. Teko mana baru takoni, karepmu boleh kok bola-bola itu. Jadi nggak ada amarah itu. Antara mbahmu kan gitu. Jadi kalau orang seperti itu tuh jaminannya surga itu, jannah. Hak. Maka disinilah ketika pergantian waktu Muharram seperti ini, setelah kita muhasabah dan menjumpai kita punya dosa keliru salah khilaf, kita suruh tobat. Dan begitu kita tobat tadi, nanti di padang mahsyar janji Allah tadi apa? Asrairubukum ayyukum min sayatikum. Nanti ditutup itu, ditutup. Dosanya nggak akan diungkit lagi karena udah diselesaikan di dunia. Dan tidak ada tobat yang tidak diterima Allah. Jadi jangan pernah dengarkan omongan orang. Angin, nemen dosamu iki. Gak iso diam. Jangan dirungono, iku ngono setan dasireng kopiahan. Di dalam surat 39, coba dicek surat 39 ayat 53. Kul ya ibadiyalladzina asofi anfusikum wala ta'nutu min rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sampai mengatakan, hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Aku mengampuni semua dosa. Semua dosa loh. Jadi Allah itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya jami'a, semua dosa diampuni. Jadi jangan dengerin omongan orang. Angel, sekarang menojok di rumah nih. Menurutku setan dasireng kerudungan nek sing ngomong wedok. Ya. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah selama kita mau bertobat. Nah, setelah kita tadi bermuhasabah, kemudian kita bertobat, dan setelah kita bertobat, maka Allah minta kita ada perubahan. Dalam kaidah syar'i disebut hijrah. Nah, jadi tiap kali Muharram ini itu erat dengan muhasabah, tobat, dan hijrah. Yang ketiga, hijrah. Apakah kita harus pindah rumah setiap tahun? Semut baik ganti leng. Enggak, kita tidak harus pindah rumah tiap hari kayak semut ganti leng nanti. Dan tidak harus pindah kerja tiap tahun, bukan. Artinya melakukan perubahan kebaikan. Itu namanya hijrah. Contoh nih, dari malas, rajin, hijrah. Dari enggan menjadi sungguh-sungguh, hijrah. Contoh lagi ini, sholat itu fardu aja selama ini misalnya. Tiba-tiba yang ada qobliyah dia ambil, yang ada ba'diyah diambil, namanya rawatib. Hijrah itu, hijrah. Infak sedekah bisa dihijrahkan juga ini. Yang mana contohnya? Setiap hari itu 2.000 terus kalau infak. Kalau ditanya, oh, istiqomah. Itu belepes itu, Pak. Ya dikasih Allah dari sisa juta 2.000. Dikasih 5 juta 2.000. Dikasih alasannya istiqomah. Enggak, itu belepes itu. Nah, lalu bagaimana infak sedekah yang sebagaimana yang Allah inginkan? Itu diletakkan di surat 25 ayat 67. Walladzina anfiqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Ini firman Allah. Ini loh hambaku. Dia kalau infak sedekah tidak berlebihan dan juga tidak medit. Wa kana baina dzalika qawama, yang tengah. Contoh nih, kota infak lewat. Apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur, Pak. Supaya dilompati. Wah, enggak ya. Begitu langsung buka dompet. Wah, pas dompet dibuka nih. Kebetulan dibuka isinya 5.000, 10, 20, 50, 100. Masing-masing 1 lembar. Yang mana dimasukkan? 5, 10, 20, 50, 100. Yang mana dimasukkan? Yang Allah suka yang mana? 20. Yang tengah. 5.000 enggak suka. 100 juga enggak suka. Tapi apa dilarang? Enggak. Tapi jangan ngomel ya. Masukkan 100. Keluar pengajian. Waduh, bakule liwat. Tiwas mau tak cemplung. No. Lebih parah. Itu lebih parah lagi. Malah ada yang kadang kota infak di depan tuh lama sekali, Pak. Sampai sebelah suwe nih. Apa? Golek 2.000 elek. Nemen lagi tuh, Pak. Ketokane wingi ono 2.000 elek. Itu lebih parah lagi. Maka wakana baina dzalika qawama, yang tengah. Contoh nih. Ibu-ibu kan suka tuh kata pengajian bawa dompet dia. Tapi bukan dompet yang besar, dompet yang kecil nih. Biasanya untuk belanja nih. Yang pakai red sliting, bekasnya tempat anting-anting. Ya.
Itu isinya 1000, 2000, 5000, 10, 20. Yang mana kalau yang ini? 1000 satu lembar, 2000 satu lembar, 5000 satu lembar, 10, 20. Yang mana? 5000. Nah ini baru yang 5000. Yang tengahnya. Maka makna Allah mengatakan alladzina yunfikuna fisarra'i wadara. Itu artinya orang itu infak sedekah baik lapang maupun sempit. Mana tengahnya? Ketika lapang, mana tengahnya? Ketika sempit, mana tengahnya? Itu yang Allah suka. Medit Allah tidak suka, berlebihan juga tidak suka. Dan kita harus ingat bahwa sedekah, infak itu tidak ada yang membuat miskin, tapi menjadi kita tambah kaya. Sebab Allah sendiri yang janji di surat 57 Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wa musaddiqati aquduluha khardan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka laki-laki perempuan yang berinfak sedekah, aku tukar berlipat-lipat di dunia. Itu pun masih dijamin ajrun karim, jaminan surga. Maka infak sedekah jaminannya juga surga. Nah, yang terakhir, amalan yang keempat yang terakhir, di luar ibadah mahdoh, masuk dalam kategori sunnah, dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang, bahkan sebelum syariat puasa Ramadan, puasa ini sudah ada. Namanya Saumi Asyura. Nah, cuman karena jauhnya Arab dengan negeri Konoha dan Wakanda, maka kerungune Asyura, kerungune Suro. Sehingga Muharram terkenal dengan sebutan bulan Suro. Jangan pakai itu. Kalau pakai itu nanti jadinya syirik musyrik. Ya. Apalagi kalau sudah seperti itu dulu dibuatkan film lagi. Judulnya Malam Satu Suro. Ya. Yang main Susana. Ya. Pagi jadi manten, malam jadi sundel bolong. Terus ditulis di filmnya itu. Inilah akibat punya gawe di bulan Suro. Ah, itu parah. Ini husul fikri sudah. Perang pemahaman. Maka perangi itu kata Allah dalam surat 936. Wa qatilnal musyrikin. Perangi itu segala bentuk syirik musyrik. Jadi kita nggak boleh. Bulan Muharram itu bulan dahsyat. Bulan dahsyat. Kenapa dahsyat? Di Al-Baqarah 50. Itu saat Allah menolong menolong Musa. Saat dibelahnya laut. Laut mana itu? Laut Kenjeran ya. Laut merah ya. Nah, itu dibelah, dilewatkan. Diulang lagi peristiwa besar seperti ini di surat 9 ayat 40. Itu saat Nabi Muhammad dikejar kaum kafir Quraisy, mentok gunung. Gunung mana? Gangsir. Gunung Jabal Sur. Nah, terus dibuatkan goa. Jadi kalau mentoknya, makanya bulan Muharram disebut Syahrullah. Bulannya Allah. Jadi Nabi Musa tidak ada jalan keluar. Dibelahnya laut, Rasulullah dibuatkan gua. Masuklah ke dalam Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalamnya. Kemudian Allah turunkan malaikatnya. Coba kita buka ayatnya ya. Surat 9 ayat 40. Nah ini kata Allah. Anzalallahu sakinatahu alaih wa ayyadahu bijundin lam taruha. Setelah mereka masuk ke dalam baru Allah kirimkan pasukan malaikat. Kalau pasukan itu berarti jumlahnya berapa? Lebih dari 1. Jadi jangan dikira ini lubang gua ya. Terus ada sarangnya gitu, terus laba-labanya satu di tengah gitu. Bukan, itu Spiderman. Nih dodo nih. Ini bukan, ini satu sarang itu sih laba-laba. Buat ini nyantol sini banyak. Jadi logika nggak mungkin ditembus manusia karena banyaknya sarang laba-laba. Bukan bunder satu terus di tengah. Itu Spiderman di dodo nih. Bukan begitu. Ini pasukan malaikat yang tidak diserupakan. Mereka tidak terlihat. Tidak terlihat, ayatnya jelas. Ya. Bahkan ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk telur. Gitu. Sehingga gagallah mereka mengejar Rasulullah. Jadi ini bulan luar biasa. Pak. Kalau contoh pada diri saya, yang terjadi pada diri saya sendiri. Saya pindah dari Surabaya ke Gresik itu, saya masuk rumah baru yang di Gresik dulu itu, tanggal 5 Muharram. Sengaja saya pindah tanggal 5 Muharram. Memang saya pilih tanggal 5 Muharram, saya masuk ke rumah baru, tahun 1443. Jadi 5 tahun yang lalu. Waktu saya kenalan dengan tetangga bilang, ada yang bilang begini, Bapak kok berani ya pindah rumah bulan Suro? Saat itu saya jawab, mohon maaf Pak, saya nggak pakai Suro, saya pakai Muharram. Saya bilang begitu. Terus orangnya melepus wongnya gitu. Nah terus dia bilang, Bapak kok berani ngambil rumah ini? Karena rumah ini sejak dibangun sampai Bapak beli itu nggak ada yang beli. Karena itu tusuk sate.
Kenapa kok berani? Saya jawab juga hari itu. Saya sudah makan satenya, Pak. Saya buang tusuknya. Saya bilang gitu. Kata dia, mau ini belebes katanya gitu. Dapat 4-5 hari baru sadar mereka. Ikut bangun saya mau terigu. Ustaz itu gitu. Jadi kenalan saya cuma bangun gitu. Gak sadar mereka kalau itu saya. Begitu sudah 4-5 hari sadar, bangun sama. Makanya dia ngomong tusuk sate. Jadi ini dipangan sate ini dibuang tusuk. Ya. Maka ini ini bulan mulia ini. Bulan mulia, bulan pertolongan. Jadi jangan sampai kita jadi syirik musyrik. Sebab syirik musyrik itu dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah bilang apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Jangan pernah berbuat syirik musyrik karena enggak akan pernah diampuni Allah. Tapi kalau tobat diterima. Orang syirik musyrik itu kalau tobat diterima, Pak. Nah kalau enggak, saya enggak pindah Islam lah. Mau saya dulu lebih dari syirik musyrik ya. Saya dulu Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya. Ini lebih parah dari syirik musyrik. Jadi kalau enggak ada tobat, saya enggak pindah mungkin. Nah maka disinilah ini bulan yang begitu luar biasa. Maka perbanyak amal-amal soleh, banyak ibadah. Karena apa tadi? Dilipatkan 10 sampai 700 amalan. Nah ini amaliyah yang sesuai kaidah syar'i yang Allah tetapkan di bulan Muharram. Ada yang mau didiskusikan? Ada nggak? Hari ini adzan Isya berapa? Oh ya, silakan. Oh, enggak. Jadi gini, kalau pahala kebaikan itu 10 sampai 700. Tapi kalau dosa dan salah besar, tapi nggak sampai 700. Tapi jangan gini, gak apa-apa tenang aja. Gue sih ngapain dilipat. Nah, itu namanya betik. Ya, jadi kalau itu untuk jarak ini. Jadi kita sudah tahu dosa, salah jangan dilakukan. Karena di bulan haram itu besar. Tapi nggak sampai dilipatkan 700, enggak. Tapi besar. Ya. Cuman jangan jadi kapopo, tenang aja. Ketutup sholat sing betul ngatur. Nah, itu namanya betik blebes gitu. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Cukup. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua yang hadir petang hari ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halal thayyibah. Dijadikan setiap amal kita itu senantiasa di atas Quran, di atas sunnah dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga nanti amalan kita menjadi amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Sehingga kita tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.